Bandung adalah sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikenal dengan suasananya yang sejuk serta keindahannya yang menawan, sehingga kota ini mendapatkan julukan Paris Van Java atau Kota Paris di Jawa. Halo adik-adik, kembali bersama kakak di segmen Cengeng, Cerita Dongeng. Sesuai dengan pembukaan tadi, kali ini kakak akan membahas asal-usul dari kota Bandung. Tolong disimak ya adik-adik. Tetapi sebelum melanjutkan ceritanya, tolong dibantu like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan informasi yang kakak berikan. Selamat menonton. Kota Bandung identik dengan Sungai Citarum. Dari sungai inilah asal-usul kota Bandung bermula. Pada suatu waktu nan lampau, tersebutlah seorang sakti yang bernama Empu Wisesa. Empu Wisesa ini memiliki seorang putri nan cantik jelita yang bernama Sekar. Selain seorang putri, Empu Wisesa memiliki dua orang murid yang bernama Wira dan Jaka. Belasan tahun sebelumnya, tatkala Empu Wisesa masih muda, Gunung Tangkuban Perahu meletus dengan sangat hebat. Lahar gunungan Tangkuban Perahu menerjang desa-desa di sekitarnya, sehingga menimbulkan korban jiwa yang banyak. Ketika mendatangi sebuah desa yang baru saja diterjang lahar, Empu Wisesa menemukan dua bayi yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Empu Wisesa kemudian merawat dua bayi tersebut serta memberinya nama Wira dan Jaka. Sementara itu lahar Gunung Tangkuban Perahu masih terus menyala hingga belasan tahun berikutnya. Selain merawat dan menjaga dengan penuh kasih sayang, Empu Wisesa juga mengajarkan berbagai ilmu kepada mereka berdua. Bukan hanya ilmu bela diri, Empu Wisesa juga mengajarkan tentang kearifan hidup kepada mereka berdua. Meskipun tanpa diawasi oleh Empu Wisesa, Wira tetap berlatih dengan tekun dan penuh semangat. Sedangkan Jaka kerjanya hanya bermalas-malasan ketika tidak ada Empu Wisesa. Suatu hari, Jaka menemui Empu Wisesa. "Apakah ada yang penting sehingga kau meminta berbicara empat mata denganku?" tanya Empu Wisesa. "Benar, Empu. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Hal penting itu adalah aku ingin melamar Adinda Sekar. Semoga Empu tidak keberatan dengan permintaan saya ini," jawab Jaka. "Baiklah, kamu dan Sekar sudah sama-sama dewasa. Sudah saatnya untuk menikah," kata Empu Wisesa. Empu Wisesa pun kemudian menyampaikan lamaran Jaka kepada Sekar. "Tapi ayah, aku hanya mau menikah dengan Wira," jawab Sekar dengan kecewa. "Tapi ayah sudah menyetujui lamaran Jaka," ucap Empu Wisesa. "Itu kan masalah ayah. Kenapa tidak bertanya kepadaku terlebih dahulu?" tanda Sekar. Mendengar jawaban putrinya, Empu Wisesa pun pergi keluar rumah berjalan-jalan sambil memikirkan jalan keluar. Hingga Empu Wisesa melihat dari kejauhan lahar Gunung Tangkuban Perahu yang masih menyala. Hingga Empu Wisesa melihat dari kejauhan lahar Gunung Tangkuban Perahu yang masih menyala. Lahar itu ternyata masih memberikan ancaman bagi daerah di sekitarnya. Lahar Gunungan Tangkuban Perahu yang menyala-nyala itu sepertinya memberikan jalan keluar bagi Empu Wisesa. Esok harinya, Empu Wisesa memanggil Wira dan Jaka. "Wira dan Jaka, aku akan menyampaikan sesuatu yang kalian jangan membantahnya. Lihatlah Gunung Tangkuban Perahu itu. Siapa yang mampu memadamkan lahar itu, maka akan aku nikahkan kalian dengan Sekar," ucap Empu Wisesa. "Syarat yang tidak masuk akal. Mana mungkin lahar ini bisa dipadamkan," ucap Jaka dalam hati.
Lahar ini api yang menyala-nyala, tapi bisa dipadamkan dengan air, kata Wira sambil berpikir. Wira pun kemudian mencari sumber air dalam jumlah besar, hingga akhirnya dia melihat Sungai Citarum. Sedangkan lahar Tangkuban Perahu berada di sebuah cekungan yang agak rendah. Dengan ilmu yang diperoleh dari Empu Wisesa, Wira meruntuhkan bukit di dekat Sungai Citarum. Reruntuhan bukit membendung aliran Sungai Citarum. Air yang meluap itu kemudian mengalir ke lahar panas yang menyala-nyala. Air Sungai Citarum pun segera meluap dan masuk ke cekungan tempat lahar Gunung Tangkuban Perahu. Cekungan lahar panas yang menyala tersebut kini berubah menjadi danau yang sangat luas. Danau itu kemudian disebut dengan Danau Bandung karena berasal dari Sungai Citarum yang dibendung. Sesuai dengan janjinya, Empu Wisesa menikahkan Wira dengan Sekar. Perhelatan pernikahan digelar meriah dengan mengundang para penduduk di sekitarnya. Beberapa tahun kemudian, danau bendungan airnya semakin surut dan mengering. Bekas danau luas yang ngering itu berubah menjadi lahan yang sangat subur. Wira dan Sekar pun pindah ke lahan yang subur itu. Mereka membuat ladang dan sawah dengan hasil yang sangat limpah. Bukan hanya Wira dan Sekar yang pindah ke lahan bekas lahar tersebut. Warga lainnya banyak yang berdatangan. Mereka bercocok tanam dan mendapatkan hasil yang sangat melimpah. Wira kemudian diangkat menjadi pemimpin dan daerah bekas danau bendungan tersebut lama-kelamaan disebut dengan nama Bandung. Dan cerita pun tamat. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah teruslah bekerja keras dalam menuntut ilmu pengetahuan, karena kelak hasil dari kerja keras akan membantumu dalam memecahkan sebuah masalah di kemudian hari. Saya Kak Bagus, selamat bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.